Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa nggak sekali saja? Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqamah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan. Malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana seseorang muslim kalau sudah sampai pada sebuah titik kebaikan, maka dia istiqamah mempertahankan itu. Dan cukup banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, peringatan Nabi SAW dalam banyak hadis beliau, agar setiap muslim istiqamah dalam amal-amal dan kebaikan yang mereka sudah kerjakan. Ini bagian daripada perintah agama. Allah SWT juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirt, beristiqamalah sebagaimana telah engkau diperintahkan. Artinya mempertahankan satu perbuatan-perbuatan baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak melanggar agama. Kalau kebiasaannya harus baik dalam pandangan agama tentunya. Nah ini kurang lebih gambaran yang akan kita bahas pada bab ini teman-teman sekalian. Bagaimana setiap orang di antara kita selalu menjaga. Di saat Anda sudah mencapai level juara, maka bagaimana Anda istiqomah mempertahankan, konsisten kalau bahasa kita ya. Konsisten mempertahankan ya, agar Anda selalu saja juara. Nah itu yang penting ya. Karena untuk mencapai juara satu tidak sulit. Ya, dia tinggal bekerja keras, berusaha, mungkin dia akan mencapainya. Tetapi untuk menjaga juara satu itu agar selalu saja dia ya bisa mempertahankannya, ini butuh istiqamah dan konsisten. Dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitasnya dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki, serta juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan kuantitas ditingkatkan. Karena dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusyuan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dia bilang saya juga akan tambah kuantitasnya. Saya akan tambah menjadi 8 rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya. Misalnya jumlah zikir, ya, jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak dan meningkatkan nilai sedekah misalnya ya. Nah ini semua, atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umroh, ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja selama syariat membolehkannya. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya, tepatnya begitu terjemahannya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk, ya. Kalau dalam agama kemaksiatan, misalnya pelanggaran-pelanggaran agama, lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu, maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia. Sampai dia sendiri berupaya untuk taubat memperbaiki, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia ya, kesempatan untuk bisa mengubah. Di saat dia komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya, maka pada saat dia bangun Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu agar kita konsisten atau istiqamah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaan ya. Dan ayat ini mencakup umum ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kalian
seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Ini dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya kepada kita agar jangan sampai seseorang itu setelah istiqamah, setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, setelah mencapai prestasi tertentu dalam kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mengubah lagi semua itu, meninggalkan lagi semua itu. Dan subhanallah, ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Karena setiap kali kita sudah mencapai satu prestasi ibadah tertentu, misalnya Anda berpuasa, Anda sholat, misalnya kita bicara sunnah ya, kalau wajib mungkin sudah tidak ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah mulai sholat malam, Anda mulai puasa sunnah, Anda mulai menjaga zikir pagi petang, Anda mulai membaca Al-Quran, berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat Anda untuk berhenti seketika. Karena ibarat orang yang sedang berlari, syaitan hanya bisa menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat. Kemudian dia menghalangi ya agar jangan sampai lari kita ya, bisa terus ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia. Dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja ya menggoda kita, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Atau dia melalaikan kita, ya mengajak ngobrol misalnya, atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka syaitan tidak punya opsi itu lagi. Dia akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda sudah coba mengerjakan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya, ke tahap istiqamah itu, maka di saat itu butuh perjuangan juga. Ya. Perjuangannya adalah bagaimana Anda jangan tergoda untuk melalaikan sedikit pun dari kesempatan ibadah itu. Misalnya, Anda biasa komitmen sudah menjaga zikir pagi petang. Jangan lewatkan satu hari pun, atau satu waktu di pagi ataupun sore hari Anda tidak membaca zikir tersebut. Karena sekali Anda lalai, ibaratnya orang lari tadi terus berhenti. Dia berhenti sejenak. Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan, itu mendekat. Dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi supaya jangan mengulanginya lagi besok. Dengan bisikan-bisikan, oh gampang kok. Kan besok bisa. Oh nanti bisa dibaca, misalnya kalau zikir pagi nanti aja menjelang duhur. Nanti aja menjelang asar. Akhirnya masuk asar lewatlah zikir pagi. Sementara ibadah zikir pagi hanya ada di pagi hari. Nggak layak dibaca untuk, bukan saya sudah tidak pas ya untuk dibaca di sore hari. Mohon maaf tadi bahasa saya tidak layak, bukan tidak layak, tapi sudah kurang pas untuk dibaca di sore hari. Karena di sore hari sudah ada zikir yang ditentukan. Dan ada perubahan lafaz dari kalimat asbahna menjadi amsayna gitu kan. Dari tadinya pagi hari kita ganti dengan sore hari misalnya. Nah, jadi syaitan begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau lagi malas, ya, lagi ada halangan, beliau tetap sholat walaupun duduk. Coba bayangkan. Jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lagi semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita syaitan akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian, berapa banyak orang yang sudah komitmen sholat 5 waktu di masjid, berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umrah. Tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini, perbuatan baik ini dia berhenti sesaat saja, sudah cukup membuat syaitan masuk dan akhirnya menggoda dia agar jangan dia mengulanginya atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya. Sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan. Sampai akhirnya sama sekali Anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah ini yang
disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian, dalam komitmen dalam menjaga kebaikan-kebaikan, seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal ya, dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai kembali. Komitmen jalan sampai meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga di sini ada footnote nomor 533. Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk. Sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka menjadi keras. Ya. Ayat ini jelas sekali. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau di antara mereka ada yang istiqomah, konsisten, misalnya Nabi-Nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam misalnya dengan para pengikutnya yang setia misalnya, ya sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, misalnya beliau menjaga istiqamah ya, dalam menjalankan isi Taurat pada masa itu sampai meninggal. Nah ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqamah di waktu tertentu, ya kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini, begitu dia terjerumus dalam kelalaian, perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian, pengalaman spiritual ya, pengalaman keimanan ini, mungkin Anda juga bisa rasakan itu. Di saat Anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal Anda hijrah, Anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana Anda sangat semangat untuk ibadah, di mana Anda sangat menyesali dosa-dosa Anda. Di saat itu, ya, Anda merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin, teman-teman yang membisikkan syaitan agar Anda tidak istiqamah, Anda mulai nggak apa-apa lah, ayolah, ya nggak apa-apa sesekali, apalah segala macam. Anda ikutin, syaitan juga jin terus membisikkan agar, ya ayolah nggak apa-apa, nikmatin aja dulu, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya Anda tergelincir nih. Pada saat Anda tergelincir, misalnya level Anda 10, yang tergelincir nih mulai turun ke 9,5, ke 9, ke 8,5, 8, makin turun, anggaplah ke 5 misalnya. Di 5 ini Anda sadar, ini saya udah jauh nih, gitu kan? Misal contoh. Nah, untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda, menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah, Anda taubat, Anda hijrah, Anda berubah, yang membuat Anda semangat seperti itu, misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustadz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang dai Anda dengarkan. Misal tentang kuburan, sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, turun karena godaan syaitan manusia dan jin tadi. Sampai Anda ke level 5, Anda sadar, kayaknya saya sudah jauh nih, saya harus kembali. Nah, untuk kembali lagi ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut. Mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk kembali ke level 10 nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun kata Nabi SAW, siapa yang menuju kepada perbuatan bid'ah, pelanggaran-pelanggaran agama, kata Nabi SAW, maka hancurlah dia, binasalah dia. Tapi kalau dia tetap berada di atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, gitu kan.
maka dia telah mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan naik sendiri, misalnya di level 10 tadi, mulai ada godaan syaitan, kita lawan, a'udzubillahi. Mungkin sedikit menggoda ibadah kita. Tapi karena kita istiqomah, berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9, 9,8, nanti naik lagi. Bahkan bisa lebih daripada 10, bisa jadi 12, 15, bisa jadi 20 misalnya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya. Karena banyak kami temukan kasus di lapangan juga setelah istiqomah. Bahkan di media pun sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah. Berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia, akhirnya dia pun terperosok. Nah untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendokter lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah. Tidak semua orang level imannya bagus. Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali. Oh ya, silakan, Allah itu maha pengampun. Dirangkul kembali. Ada tidak? Ada sebagian orang mengatakan, itu kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim. Kan dia dulu yang berubah sendiri. Kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah akhirnya dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan. Tuh kan, mereka nggak terima kamu lebih sama komunitas ini, sudahlah, nggak perlu terlalu lurus-lurus banget dalam agama dan seterusnya. Nah ini yang sedang kita singgung dalam bab ini teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa nggak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saatnya di mana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi. Setiap hari ada 5 kali kita cas iman kita. Setiap pekan kita ada Jumat, ya. Setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. Itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya? Kenapa umrah ke umrah? Kenapa enggak umrah sekali saja? Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umrah itu ya sekali akan membersihkan dosa, kan selesai kan? Tapi Nabi SAW tidak, motivasi kita dari umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya, agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang seperti itu. Sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus, ya, beribadah terus-menerus. Karena kalau tidak, syaitan akan mengendorkan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegangi teman-teman sekarang. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqamah, nah, mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai. Supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya nggak mau sekolah lagi, udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur di mana dia nggak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia nggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren sanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu tamat SMA, ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi tuh godaan, Anda usah gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah nggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA sementara berlanjut pun sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita nggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, mulai SMA sudahlah kerja aja nggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya dia harus istiqomah. Sekali dia masuk, dia pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1 datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan, saya bilang. Lanjutkan, semangat. Siapapun ikhwah, selesai S1. Mumpung ada kesempatan, lanjut ke S2. Terutama kaum laki-laki. Karena mereka butuh itu. Ya, mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2. Selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2, tidak ada S3. Kenapa? Lanjut S3. Selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi, ya sudah. Tinggal ya Anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB.
Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya, si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya, 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanyalah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa enggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya ya. Dan bisa saja dengan itu level Anda naik. Kan begitu. Nah itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya. Si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan ini penting sekali ya. Untuk kita jaga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan masalah itu ya. Janganlah mereka orang-orang beriman di masa kita sekarang ini seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga, selalu naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya terakhirnya bisa naik bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya, maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَayَتِهَا. Potongan ayat ya. Yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah kalau Anda hijrah, Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya. Atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah SWT. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%. Jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar? Berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang penuntut ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustadz, Anda menjadi seorang ustadzah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafidh atau hafidh Al-Quran. Misalnya. Ya, tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat misalnya. Jadi ya, ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda kalaupun turun 9,5, 9,6, gitu-gitu ya. Wah ini kalau menyentuh angka 9 itu sangat jarang. Kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu. Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10 bahkan lebih daripada itu bisa ditingkatkan. Ya, kalaupun dia turun. Tapi kalau dia tidak turun dia bertahan maka bisa naik levelnya. Ya bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung teman-teman sekalian. Jadi coba kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT sebagaimana Allah singgung dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka. Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain. Maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama gitu kan. Terlebih lagi teman-teman sekalian, kita insya Allah esok hari mudah-mudahan Allah mudahkan akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka ini bulan training, ya, pelatihan yang luar biasa. Bagaimana seluruh dunia ini, semua muslim dan muslimah akan mengikuti training ini. Dan tidak ada lembaga training dan masa training sedahsyat dan sehebat Ramadan. Ya. Trainernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para malaikat staffnya.
Seluruh dunia muslim mengikutinya. Dimanapun Anda pergi di bulan Ramadan, maka akan sama. Mereka akan menahan diri dari semua kemaksiatan. Mereka akan menahan diri dari apa yang dilarang pada saat puasa, termasuk yang halal seperti makan dan minum biologis. Ya, dari mulai terbit matahari, dari mulai subuh, azan subuh sampai azan maghrib. Semua mereka sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah, berlomba-lomba buka puasain orang, dengan berdoa. Karena karena orang berdoa, orang puasa itu mustajab doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salah satu, la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah as-saim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Tentu ada golongan kedua sama ketiga. Yang kedua itu adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Tapi orang yang puasa, jadi orang sibuk dengan itu, ya, dengan ibadah-ibadah, dengan sedekah, dengan umrah, gitu kan. Dikatakan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, kata Anas radhiyallahu anhu, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan misalnya, lebih banyak bersedekah. Begitu juga Nabi SAW lebih banyak mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan misalnya. Ya, kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang masalah umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Ini kesempatan emas Anda bisa lakukan sekarang. Mumpung Allah kasih umur misalnya. Ini masa training yang luar biasa. Seluruh muslim melakukan itu. Maka jangan sampai Anda terharamkan dari kebaikannya. Ingatlah sabda Nabi SAW, ya, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Terdatang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Fihi tuftau abwabul jannah. Pada masa itulah dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tusaffadu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan, ya. Kemudian fihi lailatun khairu min alfi syahr, ya. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad harum. Ya, siapa yang telah terharamkan dari kebaikan maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Ini jangan sia-siakan, ya. Inilah saatnya Anda training dan sampai akhir Ramadan Anda menjadi orang yang lebih baik kualitasnya, ya. Dan kemudian setelah itu Anda pertahankan istiqomah sampai 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi lebih baik sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang terbaik yang Allah janjikan. Ingat teman-teman sekalian, di saat nanti kita meninggal, ya, kemudian ada level yang kita bisa dapatkan sebenarnya di surga. Tidak kita dapatkan hanya karena kelalaian, kita akan menyesal nantinya. Walaupun kita masuk ke dalam surga, sebagaimana ada sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, rahimahullah, di mana Nabi SAW mengatakan orang mukmin masuk ke dalam surga, dia akan menyesali beberapa peluang-peluang yang tadinya dia bisa dapatkan lebih baik level di surga yang dia sia-siakan. Atau kama qala Nabi SAW. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini, walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis, ya, dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insya Allah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul layli fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, saya Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tetapi luar biasa gitu, padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan. Maksudnya jangan sampai seperti seseorang, ya, yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal itu sudah kita singgung, ya. Jadi walaupun Anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda boleh turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas, walaupun mungkin tidak sekhusyuk sebelumnya, tetap kerjakan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan kekhusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya.
Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia, dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya, atau secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah, walaupun maknanya atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah terkhususkan untuk sholat malam ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jangan jadi tolak ukur gitu. Ya, dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi, dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh itu buktinya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah, jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah, nah itu yang penting. Konsisten dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda, juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, para juara, Anda juga akan bersama dengan mereka, ya. Baik, kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi SAW yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan, kita akan tambahkan berikan tambahan ya. Kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. Ya. Allah berfirman yang bunyinya innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan dia dengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan. Malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih karena ketinggalan dunia kalian. Tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini, surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini. Abu Bakar Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Begitu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qatada, kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqamah selama hidupnya di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia.
Pendapat yang ketiga, pendapat Abul Aliyah As-Su'di, ya, mengatakan istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi di sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqomah dalam keikhlasannya, supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur, asar dia riya, istiqomah di situ kata Abul Aliyah. Ya. Sampai maut menjemput, sebagaimana ya pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqomah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqomah di atas tauhid, ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid. Istiqomah di atas ketaatan, ya, dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Basri dan juga Qatadah rahimahumullah. Istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal, sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah SWT, sebagaimana dinukil dari Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini, ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, tak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti ya hadiri, ya, atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut dan jangan, ya, sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia, suami istri, dan dia meninggal, atau keduanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya. Siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan di sini bukan hanya pada saat mau meninggal, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di tiga keadaan. Kalau tadi pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal, maut saja ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi, tidak usah takut. Di kuburan tidak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga, sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga, orang lagi ya hiruk-piruk, orang luar biasa di sana. Nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa. Depan mata di mahsyar kita bisa lihat. Gitu. Maka juga jangan sedih, tidak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan, Allahumma anta rabbuna, ya, farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Dan ini luar biasa. Jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah Allah karunia dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu, dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar ya. Kalau mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Ya, maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga kata Allah SWT, dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini balasannya. Ya. Abu Amr atau dalam riwayat lain Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat, ya. Satu pesan yang aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamah ghairaka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala qul amantu billah fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya, dan semua dosa atau larangan, baik itu haram ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau dikerjakan tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqomahan. Ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, untuk istiqamah, ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya, sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun, maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat tarawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah, berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqamah, jaga. Setelah Ramadan, jaga. Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya lalu dia cerai beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya, surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak menghatam, sekarang Anda menghatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Selalu saya ulangi, komunitas.
Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Falandur ahadukum ila man yukhalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar istiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan. Waktu baca surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah istiqamah, dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah ke dalam hati kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. Wa qarrih ilainal kufra, buatlah kami benci dengan kekufuran. Wal fusuq, pelanggaran agama. Wal isyan, pembangkangan. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya, istiqamah itu indah, enak. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begini insyaallah Anda akan bisa selamat insyaallah, dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.